Selamat datang di modul kita hari ini. Kita akan belajar tentang dua jenis arus listrik yang paling banyak digunakan, yaitu listrik AC dan DC. Kita juga akan mengenali sistem distribusi listrik satu pas dan tiga pas yang sering digunakan di rumah hingga industri besar. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke materi, ini adalah 3 tujuan utama pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita akan memahami perbedaan mendasar antara arus AC dan DC. Kedua, kita akan mengenali karakteristik listrik satu pas dan tiga pas. Dan yang terakhir, kita akan melihat dari mana saja sumber listrik itu berasal, baik AC maupun listrik DC. Nah, apa itu listrik? Listrik adalah energi yang berasal dari pergerakan elektron. Dalam sistem listrik, ada 3 komponen utama: tegangan, arus, dan daya. Tegangan adalah tekanan listrik, arus adalah aliran elektron, dan daya adalah hasil kerja dari keduanya. Semuanya bekerja bersama untuk menghidupkan peralatan listrik di sekitar kita. Perbedaan listrik AC dan DC. AC atau alternating current adalah arus yang bolak-balik, biasa digunakan oleh PLN untuk rumah dan industri. Sedangkan DC atau direct current adalah arus yang mengalir satu arah, seperti yang digunakan pada baterai atau panel surya. Keduanya memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Untuk yang lebih baik, kelebihan dan kekurangan arus AC maupun DC itu tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak ada yang lebih bagus ataupun lebih buruk. Arus AC mudah ditransmisikan dalam perangkat jarak jauh, tapi tidak cocok untuk perangkat elektronik sensitif. Sementara DC stabil dan cocok untuk elektronik modern, namun tidak efisien jika ditransmisikan jauh. Itulah mengapa kita sering menggunakan adaptor untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, listrik satu pas umumnya digunakan di rumah-rumah, hanya menggunakan 2 kabel seperti pada gambar ini. Sedangkan listrik 3 pas menggunakan 3 kabel fasa dan 1 netral, digunakan untuk kebutuhan industri yang membutuhkan daya besar dan stabil. Berikut ada contohnya ini. Ini untuk arus 3 pas, biasanya digunakan pada motor-motor industri. Dia menggunakan 3 kabel R, R, S, dan T. Ketiga-tiganya ini adalah fasa. Sedangkan untuk satu pas, dia ada 1 kabel fasanya. Bisa ambil dari R, S maupun T menjadi 1 pas ini. Untuk netral ini kabel sendiri ya. Di sini juga ada kabel netral N. Jadi kalau dihitung 3 pas ini terdapat 4 kabel. Jika dijumlahkan dengan netral, untuk yang 1 pas dia ada 2 kabel, 1 fasa dan 1 netral. Nah, perbedaan listrik 1 pas dan 3 pas. Listrik 1 fasa, jika kita mempelajari listrik lebih lanjut, kita tak hanya akan mengenal listrik 2 kabel saja. Hubungan ke lampu 1 fasa L dan 1 lagi netral, tetapi juga ke stop kontak yang 1 fasa L dan 1 lagi netral, serta dilengkapi kabel ARDE untuk menyalakan elektronik
berwarna hijau kuning dengan tekanan 220 volt. Itu listrik standar untuk instalasi listrik rumah. Sedangkan listrik 3 fasa yaitu listrik yang menggunakan 3 buah kawat fasa. Seperti yang saya jelaskan tadi. Satu netral dan dilengkapi dengan satu kawat grounding. Stop kontak 3 fasa dengan tegangan 380 volt. Kalau untuk listrik satu fasa ini tegangannya 220 volt. Itu aja perbedaan mendasarnya. Untuk satu fasa dia 220 volt, terdiri dari 2 kabel satu fasa dan netral, makanya dinamakan satu fasa. Sedangkan untuk listrik 3 fasa dia terdiri dari 4 kabel, satu netral dan 3 fasa, makanya namanya 3 fasa. Next, perhatikan perbedaan gelombang ini. Gelombang satu fasa hanya satu, sedangkan 3 fasa memiliki 3 gelombang yang saling bergantian setiap 120 derajat. Hal ini membuat arus 3 fasa lebih stabil dan efisien dalam distribusi energi. Nah ya, seperti inilah kurang lebih. Kita masuk ke sumber energi listrik. Sumber energi listrik AC biasanya berasal dari pembangkit listrik seperti turbin air, turbin uap, atau PLTU. Sedangkan sumber energi listrik DC berasal dari baterai, aki, dan panel surya. Masing-masing sumber ini menghasilkan arus yang berbeda sesuai dengan teknologinya. Nah, untuk listrik AC ini kurang lebih dia step pertama dari pembangkit. Tegangan yang berasal dari pembangkit biasanya 6 kV sampai 24 kV. Kilo itu ribu ya, berarti 6000 volt sampai 24.000 volt, sangat besar sekali. Kemudian dari pembangkit dia di step down oleh trafo. Melalui trafo dia masuk ke jaringan transmisi sekitar 70 kV sampai 50 kV. Yang dari trafo ini adalah trafo step up, jadi dia diperbesar tegangan yang dari pembangkit ini. Kemudian dia lanjut menuju jaringan transmisi sekitar 70 kV sampai 50 kV. Nah, di sini lebih besar kan? Ini yang biasanya kita sebut dengan sutet. Kemudian dari sutet ini dia menuju trafo step down. Diturunkan, habis dinaikkan terus diturunkan menjadi 20 kV. Ini yang biasanya ada di sekitar rumah kita. Namanya jaringan distribusi primer. Kemudian dari jaringan distribusi primer dia menuju trafo step down. Nah, dari trafo step down ini dia baru didistribusikan ke rumah-rumah. Kalau untuk di sini kan ada 3 kabel ya. Kita tarik dari salah satu kabel ini menuju rumah. Untuk rumah biasanya kan tegangannya 220 volt. Dari mana netralnya? Nah, ini dari trafo step down yang ini. Dia ada netral. Ini gambarnya. Jadi netral itu bukan berasal dari pembangkit maupun dari sutet, tetapi dari trafo step down yang akhir. Nah, ini RST. Lalu di sini keluarannya RSTN. Dari mana N? Kita masuk ke skemanya. Jadi di dalam trafo ini, itu seperti ini. Dia harus masuk dari kiri. Ada RSTN kan dari sini, dari 20 kV kan RSTN. Nah, ini ada skema namanya delta.
ini begini, ini kan kabel. Nah, ini tuh simbolnya gulungan. Jadi kabel dari sini dia digulung melalui tembaga, digulung, lalu dipasang lagi sama ini es, lalu digulung, dihubungkan seperti ini, gulung. Nah, dari sini nanti keluarnya berupa ini star. Sama star, kalau star itu dia seperti ini, gulung. Nah, gulung. Nah, saya hapus dulu ya biar nggak semriwut. Nah, dari mana N ini berasal? N ini dari tengah-tengahnya ini. Nah, bentar. Netral berasal dari tengah-tengahnya gulungan ini. Jadi kalau dia ada rangkaian gulungan seperti ini, tengah-tengahnya itu pasti netral. Lihat, gulungan, ya, gulungan. Ini netral, ini ambil dari tengah-tengahnya. Nah, di situ asal kabel netral. Sekarang sudah tahu kan asal kabel netral? Baik, next. Sedangkan untuk listrik DC, dia itu berasal dari AC, listrik AC ya, yang tadi dari PLN. Kemudian biasanya menuju power supply atau trafo. Kan ada namanya adaptor, itu juga power supply. Nah, jadilah arus DC. Di dalam power supply ini kenapa dia bisa merubah arus AC menjadi DC? Nah, ini rangkaiannya. Nah, pada rangkaian satu ini dia dari arus AC input, dia membentuk rangkaian seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini dioda, anoda negatif, katoda itu positif. Dia dibentuk demikian rupa sehingga muncullah arus di sini. Nah, keluar arus DC. Sedangkan untuk rangkaian kedua ini dia dari trafo ya. Tadi kan PLN ini 220. Kemudian netral, dia melalui trafo. Keluaran trafo ini dia sudah turun menjadi 12 volt dan juga 0 volt, tapi dia masih AC. Nah, ini gimana cara mengubah AC ke DC-nya? Loh, mana mouse-nya ini? Nah, ini kan minus. Dia diarahkan melalui dioda, kemudian difilter menggunakan elko. Maka terjadilah DC 12 volt. Yang tadinya AC menjadi DC. Karena apa? Karena adanya dioda dan juga elko ini sebagai filter. Kurang lebih seperti itu. Jadi dioda ini sangat mempengaruhi proses terjadinya arus AC menjadi arus DC. Oke, next. Nah, di kehidupan sehari-hari, rumah kita memakai listrik AC satu pas dari PLN. Namun, banyak alat elektronik diubah dulu ke DC, seperti laptop dan HP. Sementara di industri besar menggunakan listrik 3 pas untuk menggerakkan motor besar dan mesin produksi. Jadi perbedaannya ya, kalau listrik AC itu dia menggunakan, kalau listrik AC dari PLN itu dia penggunaannya untuk rumah itu berkisar 220. Dia hanya mengambil satu kabel tadi antara RS ataupun T. Lalu untuk industri besar dia langsung
di kapas itu langsung diturunkan ke panel. Penggunaannya untuk mesin besar seperti motor, dia langsung menggunakan 3 kapas itu, dimasukkan semua listriknya. Lalu ada juga penggunaan untuk perangkat elektronik kecil seperti laptop, HP. Dia dari arus rumah ini diturunkan dulu menjadi beberapa volt dan juga diubah menjadi arus DC. Kebutuhannya ya untuk perangkat yang memerlukan daya kecil. Nah, dari materi ini kamu sekarang bisa tahu bedanya AC dan DC, tahu kapan dan di mana digunakan, serta apa itu sistem listrik 1 pas dan 3 pas. Yuk pikirkan di rumah kamu, lebih banyak pakai listrik AC ataupun DC. Apa kamu bisa membedakan? Kita akan lanjut di materi berikutnya.